Halo, saya Rona, narator yang akan membantu dalam menjelaskan konsep dan informasi penting dalam materi kali ini. Sebelum beranjak ke pembelajaran, saya ditemani oleh karakter lain yang akan membantu dalam proses pembelajaran. Dia adalah Raihan dan Aurora yang berperan sebagai staf administrasi. Pada pembelajaran kali ini kita akan memahami lebih lanjut tentang sistem penyimpanan arsip kombinasi. Sebelumnya, kalian telah belajar mengenai sistem penyimpanan arsip. Sistem penyimpanan arsip memiliki berbagai macam jenis seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem tanggal. Kebutuhan dan ruang lingkup perusahaan atau instansi tidak selalu sama. Oleh sebab itu, jenis surat-suratnya pun juga beragam, sesuai dengan bidang kegiatan yang dilakukannya. Dalam penerapan sistem kearsipannya pun berbeda-beda. Ada kantor yang menggunakan sistem abjad. Ada kantor yang menggunakan sistem subjek, wilayah, tanggal, dan sebagainya. Bahkan ada pula kantor yang memadukan sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Sistem penyimpanan arsip dikatakan baik apabila memenuhi kriteria-kriteria di antaranya. Mudah dilaksanakan dan digunakan, hemat tenaga, hemat peralatan, hemat waktu, hemat biaya, sederhana, fleksibel dan mudah dikembangkan, serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok organisasi. Sebelum memilih sistem kearsipan yang akan digunakan, alangkah baiknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Sistem abjad cocok untuk perusahaan yang menyimpan arsipnya berdasarkan nama, misalnya nama organisasi, nama pelanggan, atau nama keanggotaan. Contohnya perusahaan manufaktur, bank, perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian, sistem subjek cocok untuk kantor instansi yang besar, baik dari sisi gedungnya maupun dari ruang lingkup pekerjaannya. Kantor yang memiliki ruang lingkup pekerjaan yang banyak umumnya terdiri dari banyak masalah dan menghasilkan jenis arsip yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan klasifikasi yang jelas agar pengelolaan arsip menjadi lebih teratur dan mudah diakses jika dibutuhkan. Contoh kantor yang menggunakan sistem subjek yaitu kantor dinas dan lembaga pemerintahan. Kemudian, sistem nomor cocok untuk kantor yang penanganan surat-suratnya bersifat rahasia atau membutuhkan identitas unik untuk mencari arsipnya. Setiap arsip dalam sistem ini diberikan nomor sebagai suatu ciri atau tanda yang melekat pada suatu nama. Contohnya perpustakaan yang menggunakan identitas nomor untuk mengklasifikasikan nama buku, rumah sakit yang menggunakan nomor identitas pasien, kantor pos yang menggunakan nomor kode pos untuk mempercepat penyortiran surat. Misalnya, wilayah Sukamaju ada di banyak daerah. Namun kode pos selalu unik sehingga mempercepat penyortiran. Kemudian, bank menggunakan nomor rekening untuk mengidentifikasi data nasabah dan transaksi keuangan. Sementara itu, perguruan tinggi memakai nomor induk mahasiswa atau NIM untuk mengelola data akademik setiap mahasiswa. Selanjutnya, sistem wilayah cocok untuk perusahaan yang mempunyai kantor cabang di berbagai daerah. Contohnya, perusahaan transportasi dan bank. Kemudian, bisa juga untuk perusahaan yang mempunyai bidang tugas yang berkaitan dengan luar negeri. Contohnya, perusahaan ekspor-impor. Selain itu, dapat juga digunakan untuk perusahaan yang mempunyai daerah pemasaran yang cukup luas di seluruh daerah, contohnya kantor pos, jasa titipan kilat, dan sebagainya. Sementara, sistem tanggal cocok untuk perusahaan yang menyangkut pada masalah keuangan, karena umumnya pencatatan keuangan dilakukan berdasarkan transaksi yang terjadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan sebagainya. Sehingga bukti-bukti juga disusun secara kronologis sesuai tanggal. Perusahaan yang menggunakan sistem tanggal biasanya bergerak di bidang keuangan, seperti perusahaan asuransi, kantor pajak, bank, dan sebagainya. Tapi, tahukah kalian bahwa ternyata di perusahaan atau instansi kebanyakan menggunakan dua atau lebih sistem penyimpanan arsip? Ya, ini disebut dengan sistem kombinasi. Sistem kombinasi ini menggabungkan dua atau lebih sistem penyimpanan arsip. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penemuan kembali arsip. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Mari, Rona jelaskan. PT Global Shipping adalah perusahaan logistik yang beroperasi secara internasional dan mengelola pengiriman barang ekspor-impor.
Perusahaan ini memiliki kantor cabang di berbagai negara dan memiliki jenis dokumen yang beragam sehingga perlu disimpan dan dikelola secara teratur. Dokumen-dokumen tersebut meliputi surat kontrak, faktur pengiriman, surat izin ekspor-impor, dan dokumen bea cukai. Namun, karena tidak adanya sistem pengelolaan arsip yang tepat dan sesuai, PT Global Shipping seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen dengan cepat dan efisien. Berdasarkan kasus tersebut, sistem penyimpanan arsip yang sesuai digunakan PT Global Shipping adalah sistem kombinasi wilayah dan subjek. Mengapa? Ini karena arsip di PT Global Shipping sering dicari berdasarkan wilayah. Hal ini terlihat dari banyaknya cabang yang dimiliki PT Global Shipping. Maka, penggunaan sistem wilayah sangat membantu untuk membedakan arsip dari satu cabang dengan cabang lainnya. Namun, karena PT Global Shipping juga sering menangani berbagai jenis arsip yang berbeda-beda, maka diperlukan tambahan sistem subjek untuk mengelompokkan arsip berdasarkan jenis atau isi dokumennya. Dengan menggabungkan kedua sistem ini, pencarian arsip menjadi lebih cepat dan terorganisir. Nah, setelah belajar tadi, di sini Rona akan memberikan tugas. Analisislah sistem penyimpanan arsip kombinasi berikut ini. Bagaimana? Sudah siap? Jangan lupa siapkan kertas dan pulpennya ya. Studi kasus kali ini berjudul, Guess the archive system. misi kalian adalah menebak jenis sistem arsip kombinasi apa yang mungkin digunakan oleh perusahaan tersebut. Oke, kita mulai. Aurora merupakan staf administrasi yang bekerja di sebuah kantor bernama Archium Center yang bergerak pada pusat layanan administrasi. Archium Center merupakan kantor yang memiliki banyak ruang lingkup kerja. Selain itu, Archium Center juga memerlukan pencarian beragam jenis dokumen seperti surat permohonan izin, surat pengajuan, surat tugas, dan lain sebagainya yang harus diproses sesuai urutan waktu untuk keperluan layanan publik. Pertanyaannya, jenis sistem penyimpanan arsip kombinasi apakah yang mungkin digunakan Aurora di kantornya? Waktu kalian menjawab adalah 1 menit. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Sekarang mari kita lihat apakah jawaban kalian sudah benar. Perhatikan pembahasan berikut ini. Berdasarkan kasus pertama, sistem penyimpanan arsip yang mungkin Aurora gunakan adalah kombinasi antara sistem subjek dan tanggal. Mengapa? Sistem subjek digunakan untuk memudahkan Aurora untuk menemukan jenis arsip yang beragam. Misalnya surat permohonan izin, surat pengajuan, surat tugas, dan lain sebagainya. Sementara itu, surat yang masuk atau keluar di Archium Center membutuhkan sistem tanggal untuk keperluan layanan publik. Misalnya jika ada masyarakat yang mengajukan surat izin usaha, maka penggunaan sistem tanggal akan mempermudah pencarian dan proses pelayanan akan jauh lebih cepat. Oke, sekarang waktunya uji lagi kemampuanmu di soal berikutnya. Siap? Yuk, kita mulai. Raihan merupakan staf administrasi yang bekerja di sebuah perusahaan asuransi bernama PT Jasa Mega. Perusahaan ini memiliki ribuan pengguna jasa asuransi dengan banyak nama, sehingga memerlukan pencarian arsip berdasarkan identitas. Namun, terkadang Raihan menemukan nama yang sangat mirip satu sama lain. Karena itu, Raihan merasa perlu untuk membedakan arsip nasabah-nasabah tersebut dengan kode unik. Selain itu, PT Jasa Mega sering berkaitan dengan masalah keuangan karena banyak nasabah yang melakukan pengajuan klaim asuransi. Semua hal ini membutuhkan sistem pencatatan dan pengarsipan yang rapi serta mudah untuk ditelusuri. Akhirnya,
Raihan memutuskan untuk membuat sistem penyimpanan arsip yang lebih sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dari kasus tersebut, jenis sistem penyimpanan arsip kombinasi apakah yang mungkin digunakan Raihan di kantornya? Waktu kalian adalah 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Sekarang mari kita lihat apakah jawaban kalian sudah benar. Perhatikan pembahasan berikut ini. Sementara, pada kasus kedua, sistem penyimpanan arsip yang mungkin Raihan gunakan adalah kombinasi antara sistem abjad, sistem nomor, dan sistem tanggal. Mengapa? Sistem abjad digunakan untuk mempermudah pencarian arsip berdasarkan inisial nama nasabah. Namun, jika ternyata ada nama yang mirip, Raihan dapat menggunakan sistem nomor untuk membedakan arsip tersebut. Misalnya, Raihan bisa menggunakan nomor polis atau kode unik lainnya sebagai pembeda. Selanjutnya, karena PT Jasa Mega berurusan dengan banyak masalah keuangan dan membutuhkan pencatatan berdasarkan waktu, maka Raihan juga menggunakan sistem tanggal agar arsip tersusun dengan rapi dan terhindar dari kesalahan. Bagaimana, apakah kamu sudah memahami materinya? Wah, selamat! Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat ya.